Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Juliasari dari kelas 5B dengan NIM 126209201037 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang hubungan sosial yang mana merupakan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Mari simak pada penjelasan berikut. Secara kasat mata, interaksi sosial terlihat sederhana, orang bertemu kemudian saling berbicara atau sekedar bertatap muka. Padahal sebenarnya interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis, yaitu seperti ada identifikasi, simpati, dan empati. Faktor-faktor itu dapat berdiri sendiri atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar terjadinya sebuah interaksi sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai imitasi. Imitasi adalah tindakan menyuruh orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, seperti pada gambar yang ada di layar, yaitu seperti tingkah laku anak yang meniru ayahnya sedang membaca koran. Ada juga yang lain, seperti gaya berbicara dan kebiasaan pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya, jika seorang anak akan meniru orang dewasa yang menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Namun, imitasi juga dapat menghasilkan tindakan yang negatif jika ditiru adalah tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma di masyarakat. Contohnya, seorang pemuda menyuruh ayahnya yang merokok dan seorang pelajar yang meniru temannya merokok. Lanjut, sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan yang dianut dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir secara rasional. Contohnya, ketika kita membuka Instagram, ada selebgram atau influencer yang mempromosikan atau mendesain pakaian atau skincare dan lainnya. Jadi kita tahu orang tersebut mengatakan bahwa bagus, maka kita akan membuktikan bahwa produk itu benar-benar bagus, kita akan membelinya. Lanjut, yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan seperti pada gambar orang di layar. Rela mengoperasi wajahnya untuk menjadi sama dengan idolanya. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang melalui proses identifikasi karena memerlukan tipe ideal tertentu dalam kehidupan. Contohnya adalah seorang anak yang mengidolakan ibunya. Ia berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki oleh seorang ibu merupakan tipe ideal dan berguna sebagai penentu kehidupannya. Selanjutnya adalah simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan dan dirasakan orang lain. Contohnya, ketika ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Umumnya, simpati lebih banyak terjadi pada hubungan teman sebaya, hubungan ketenagaan, atau hubungan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah empati, merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Contohnya, seorang ibu yang ikut merasakan penderitaan anaknya yang mengidap kanker darah. Ibu tersebut sangat menderita sehingga ia pun jatuh sakit. Jadi, empati berbeda dengan simpati. Kalau simpati, orang tersebut hanya merasakan kondisi. Sedangkan empati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain. Pengaruh simpati, empati, dan identifikasi memang lebih besar. Namun, proses ketiga faktor tersebut lebih lambat daripada sugesti dan inovasi. Sebaliknya, pengaruh sugesti dan imitasi kurang mendalam. Namun, proses mereka lebih cepat. 5 faktor tersebut cenderung berasal dari satu pihak individu yang bersifat atau berbentuk psikologi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sumber informasi yang mendasari interaksi. Ada 7 sumber informasi dalam interaksi. Yang pertama adalah warna kulit, yaitu petunjuk ras seseorang, dia berasal dari ras mana. Lalu adanya usia, lanjut jenis kelamin, lalu penampilan fisik, bentuk tubuh, pakaian, dan wacana.
Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan pendekatan dan peregangan hubungan dalam interaksi sosial. Di dalam ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pendekatan. Pada tahapan ini kita mencari orang-orang yang di sekitar kita yang kita merasa nyaman bersama mereka. Yang kedua yaitu tahap peregangan, di mana pada tahap ini kita mampu memberikan nama-nama masing-masing kepada setiap hubungan itu, entah itu dengan seorang sahabat, dengan seorang teman. Selanjutnya, macetkan. Pada tahap ini tidak terjadi komunikasi sama sekali. Pada tahap ini, untuk berbicara pun hanya membicarakan pembicaraan yang penting, dan itu pun karena terpaksa dan dipaksa. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.